Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Oke, di episode kali ini kita kembali lagi dalam cerita BTS, Buluk Tim Sableng. Kalian masih ingat pendakian pertama Arman Blentung dalam episode Teka-teki Misteri? Dalam cerita tersebut kita mengetahui bahwa Tio dan Tita telah melanggar salah satu pantangan di gunung, sehingga membuat BTS diteror makhluk penunggu tersebut. Nah, kali ini kita akan mengulas, lebih tepatnya mengusut tuntas kejadian di sebalik itu semua. Gunung Ciremai menjadi saksi bisu atas kehilafan dua insan yang dibuai nafsu belaka. Bukan bermaksud untuk membuka aib, namun terlebih kita mengambil pelajarannya. Karena dimanapun kita berada, berperilakulah sebagaimana mestinya tamu, menjaga sopan santun dan tata krama. Udin sedunia, Abdul Baihaqi, Mela, Buluk Permentasi, Tio, Tita, Yoga juga Mega melakukan pendakian ke Gunung Ciremai di penghujung tahun 2011. Petaka mesum di penghujung tahun. Ya, mungkin itu judul yang pas untuk cerita kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sekolah kagak Dul? Sekolah Din, kenapa? Main yuk ke Kuningan, ke rumah bibi gua. Lah gua mah ayo aja Din, yang penting mah gratis. Iye Dul, iye, paham. Udahlah pokoknya lu terima beres baik. Wacana itu kini terrealisasikan dengan baik. Ini adalah tutorial menculik seseorang dengan mulus, tanpa tahu tujuan gua sebenarnya. Di lain cerita, Mela sibuk mempersiapkan rundown perjalanannya menuju ke Kuningan. Rencana di balik rencana antara gua dan Mela kini tersaji dengan saling balas pesan singkat. Menurut info yang gua dapat dari Mela, kini dia dan Buluk membentuk sebuah wadah untuk orang-orang hobi pendakian di sekitaran Tangerang. Dengan syarat solid dan tidak saling mencintai sesama anggota, mereka open member bagi pecinta ketinggian di lingkungan tongkrongannya. Resmi dan terlalu intens untuk gua yang independen, gumam gua di balik kabar tersebut. Setelah menemui izin kedua orang tua, kini durasi menunggu bus antar kota dan provinsi lumayan rada lama, lantaran jarangnya bus yang melintas ke daerah Kuningan dari Balaraja. Gua kira mah Abdul Baihaqi ya udah izin ke mak sama babenya. Ternyata dia malah minggat dari rumah. Dia takut kalau izin itu gak bisa dia kantongi, karena bulan ini harusnya dia ngikutin praktek kerja lapangan atau PKL di sekolahnya. Tapi kalau perginya Sakdul ngikut gua mah, pasti mak babenya ngizinin dah. Yang penting mah balik bawa oleh-oleh. Di cerita lain, Mela sudah sampai di rest area Cikarang, pungkasnya via panggilan telepon. Dia beserta jajaran pendakiannya terdengar sangat riang gembira menikmati perjalanan menuju Kuningan. Ini adalah liburan lulus sekolah bagi gua, sekaligus menyambut akhir tahun 2011. Lama terlelap dalam bus akhirnya membuat gua terbangun juga. Kata anjing terdengar merdu di setiap pembicaraan orang di sekitar. Itu menandakan bahwa kami berdua sudah memasuki wilayah Sundanese. Megahnya Gunung Ciremai terlihat kokoh di pinggiran jalan penghubung ke arah rumah bibi gua. Berdasarkan alamat tujuan yang gua genggam, dengan sabar kami menunggu kedatangan paman untuk menjemput kami berdua. Lah gua baru sadar Din, kok lu bawa tas gunung sih? Ucap Adul menanyakan. Emangnya lu mau Dul jinjing oleh-oleh pakai batang pohon singkong? Iya juga sih. Oh iya, itu gunung apaan Din? Yang jelas tentu bukan gunung Sahari Dul. Sambil ngudut dengan segelas kopi hitam yang jelas lebih enak, membuat
membuat kami terlarut menunggu dengan sabar. Sakdul merasakan kenyamanan dan keamanan lantaran dia ngudut tanpa orang yang kenal memergokinya. Biasa dah, namanya juga masih bocah sekolahan. Pasti ada aja pro sama kontra kalau dia ngudut di kampungan sendiri. Ceweknya bening-bening betin, udah kayak golok babe gua, ujar Sakdul sembari memandang teteh-teteh yang lewat di depan pandangannya. Oh pasti Dul, semua terlihat cantik natural tanpa campuran boraks di kecantikannya. Yang jualan kopi juga cantik betul Din. Kalau di Tangerang kayak begini modelannya, saban hari dah gue samperin ngopi, ucap Abdul Baihaqi. Memang teteh penjual kopi membuat gue juga rada kesemsem. Real dah, ini tempat yang gak salah buat disinggahi sambil menunggu jemputan. Pada mau naik gunung ya? Tanya si teteh warung penjual kopi. Enggak kok teh, cuma mau liburan doang di rumah saudara. Kebeneran arah rumahnya di kaki Gunung Ciremai. Oh, kalau mau muncak hati-hati ya. Soalnya cuaca di atas lagi gak nentu minggu-minggu ini. Si teteh memperingati. Si teteh udah cantik, perhatian lagi. Ada kali saudaranya yang seumuran sama kita? Jawab gua. Oh ada. Emang si akang-akang ini kuat kalau disuruh orang tua saya buat nyangkul di ladang, sahut si teteh dengan senyumannya. Aduh teh, siang mencangkul ladang, malamnya mencangkul apa tuh? Sahut Abdul Baihaqi. Canda tawa pun mewarnai pembicaraan kami siang ini, sehingga waktu tidak terlalu lama dirasa. Sampai paman gua tiba di lokasi kami berdua. Dengan dijemput Pajero terbuka, kami melaju di tengah rapatnya jalur pemukiman dengan suhu udara yang terasa sejuk. Di tengah perjalanan, Mela menanyakan posisi gua via telepon. Dengan singkat gua mengabari dia kalau gua sudah sampai di rumah bibi gua dan kembali merencanakan konspirasi pendakian tanpa sepengetahuan Adul. Setibanya kami di rumah si Bibi, hidangan makan siang menjelang sore terasa sangat menggoda. Kedatangan ponakan sablengnya dari Tangerang membuatnya terlihat sangat bahagia. Bahagia banget deh bibi gue dah. Seneng banget dia seneng. Memang bibi gue itu salah satu saudara yang selalu membela gue di saat gue melakukan kesalahan. Naluri keibuannya terasa penuh kasih sayang. Lantaran bibi gue belum juga dikaruniai seorang anak dari awal pernikahannya. Kondisi inilah yang selalu memanjakan gue di saat liburan ke Kuningan. Jangan balik lagi ke Tangerang ya, tinggal di sini aja sama bibi, pinta bibi gue. Hati terasa mulai tidak enak karena ucapannya itu. Hingga malam datang, gua masih memandangi kemegahan gunung tertinggi di Jawa Barat tersebut. Dengan mengantongi pengalaman pendakian sebelumnya, gua berharap tidak ada nasib sial yang gua rasakan di pendakian kali ini. Maafkan aku wahai sahabatku, besok kamu akan aku culik untuk menaiki atap tertinggi di Jawa Barat tersebut. Gumam gua di tengah adukan kopi. Sakdul yang sibuk PDKT dengan saudara paman gua terlihat sangat cuek dengan kopi yang bibi gua hidangkan. Ini adalah momen gua meminta izin ke si bibi untuk pendakian hari esok. Dengan ragu dan bingung harus memulai obrolan dari mana, akhirnya gua langsung meminta izin kepada bibi dan paman gua. Surat izin terasa sangat sulit untuk gua kantongi. Dan setelah meyakinkan, akhirnya bibi gua memberi izin dan berjanji tidak memberitahukan perihal ini kepada orang tua gua di Tangerang. Lantaran semua orang merasakan trauma dengan pendakian masa lalu gua di Pulau Sari. Tapi dengan syarat, paman gua ikut mendaki, mengawasi gua dan Abdul Baihaqi untuk pendakian esok hari. Ya daripada gagal totot, mending gua iyain aja dah persyaratannya. Dan setelah mengantongi izin dari si bibi,
Kini tiba saatnya untuk gua merayu Abdul Baihaqi untuk ikut unjuk gigi di pendakian esok hari. Gua gak yakin dia mau ikut, tapi gua kagak bisa tanpa keseruan bareng Adul. Lantaran tensi panas di Mela membekas jelas dalam hati gua. Dul, besok gua mau naik Gunung Ciremai bareng paman gua. Mau ikut kagak lu? Naik motor apa jalan kaki, Din? Naik onta, Dul. Wakolu minal duria, rokok dulu biar kagak mati gaya, sahut Adul dengan anehnya. Terkadang ocehan Adul kagak nyambung, tapi itulah titik keseruan dari orang seperti dia. Geblek. Dengan jawaban seperti itu aja sudah cukup bagi gua mengetahui jawabannya. Orang modelan kayak dia mah pasti ngikut-ngikut baik. Yang penting kagak ngeluarin biaya. Emang dasar bocah sundelan dah. Tidur, Din. Di sini lagi ramainya mitos kedebong terbang. Pinta bibi gua untuk segera memasuki rumahnya. Ternyata kedebong pisang yang dipakai alas untuk memandikan mayat masih gua temui di Kuningan. Dan mitos kedebong pisang terbang lagi gencar-gencarnya saat itu. Sehingga waktu masuk rumah lebih dipaksakan daripada menikmati malam di luar rumah. Setan kagak ada kerjaannya banget ya, Din. Ngarak kedebong pisang keliling kampung. Tukang bakso cuangki mah ketahuan keliling kampung nyari rejeki. Nah dia kedebong pisang keliling. Nyari apaan, Din? Nyari pisang lah, Dul. Gimana sih lu? Udah jangan dibahas begituan. Entah aja beneran terbang lu. Emang orang kayak gue berdua mah kagak bisa dah diperingatin ame omongan. Karena dengan visual nyata lah kami berdua bisa jera. Suhu udara dengan cepat mendinginkan kopi yang tadinya hangat, menggertakkan hampir sebagian gigi yang menghembuskan asap rokok yang mulai mendekati filter hisapan terakhir. Tanpa adanya tanda kemunculan, suara khas kuntilanak terdengar sangat berdekatan. Suaranya menggema tanpa adanya jarak. Abdul Baihaqi pun menoleh ke arah gua dengan raut wajahnya yang panik tapi lucu. Matanya terbelalak ke semua arah mencari sumber suara cekikikan itu yang mulai meneror pikirannya. Sekali tidak membuatnya lari ke dalam rumah, tapi suara cekikikan kuntilanak kali ini cukup membuat gua terusik di jam santai. Dengan sedikit pergerakan dari gua, Sakdul udah ngibrit duluan. Udah kayak Valentina Rossi dia yang nyeting kecepatan motornya di jalan Pantura. Dengan durasi beberapa detik, Abdul Baihaqi udah berpindah tempat ke ruang tamu. Matanya mendelik ke arah gua yang sesekali mencara suara happy kuntilanak yang terdengar sangat jelas. Dengan sangat tenang, gua mulai mengangkat tangan dan berucap, "Iya, halo? Kenapa, Mel?" "Oh, oke, siap. Besok jam 8 ya kita start." "Ya udah, tunggu gue sampai di base camp Alutungan ya, Mel." Jawab gue dari ajakan Mela via telepon. "Sialan banget lu, Din. Gue kira mah beneran suara kuntilanak. Gak taunya suara nada dering handphone lu. Gila lu, gak ada otaknya lu emang." Ucap Abdul Baihaqi sembari mengelus dada. Di lain cerita, Mela sedang giatnya memberi arahan kepada anggota pendakian pemulanya dengan membawa rombongan sama-sama dari Tangerang. Tidak semua anggotanya gue kenal, hanya beberapa saja seperti Buluk dan Mega. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh antara lokasi gue yang berada di Jalan Sukamana, Mela dan rombongannya yang berada di Cigugur. Namun kami menahan untuk saling bertemu lantaran adanya gengsi antara gue dan Buluk di pendakian masa lalu. Dengan bermodalkan penginapan, mereka menikmati malam dengan keseruan tanpa adanya mitos kedebong mayat terbang. Di sisi lain, Tita dan Tio adalah anggota baru di tim pendakian BTS. Sebelumnya mereka berdua pernah menjalani hubungan pacaran. Namun keinginannya untuk bergabung dengan BTS, Balaraja Trek Surrender, harus membuatnya berhubungan secara diam-diam dari Mela dan anggota lainnya.
Dan nama BTS sendiri sebenarnya gua yang buat. Filosofi nama BTS bisa diartikan dari pendakian pertama gua bareng Mela dan Buluk yang gagal. Nama BTS gue nobatkan sebagai nama ejekan buat gue pribadi yang harusnya surrender dari pendakian masa lalu di Pulau Sari. Sebelumnya nama itu gue buat untuk ejekan. Kami pernah dipukul mundur, menyerahkan diri pada ganasnya jalur pendakian karena kelakuan aib gue, Mela dan Buluk. Tapi seiring berjalannya waktu, justru Abdul Baihaqi yang meneruskan nama tersebut dari BTS, Balaraja Trek Surrender, menjadi BTS Buluk Tim Sableng. Tita dan Tio sangat menikmati keluarga barunya. Mereka berhasil mengelabui pikiran Mela dan ketelitian Buluk sebagai pemimpinnya. Sebagai hukuman Mela dan Buluk, kini mereka harus menerima aib baru. Lantaran Tio berhasil menyelinap membawa Tita keluar dari kamarnya untuk melakukan sesuatu yang beralasan cinta. Mereka berdua melakukannya tanpa ada kesadaran atau sepengetahuan Mela dan Buluk yang terserang rasa lelah setelah menempuh perjalanan jauh dari Tangerang ke Kuningan. Tio berhasil menindih tubuh molek Tita dengan kata mutiara cinta. Darah suci Tita keluar dengan hentakan Tio yang membungkam Tita dengan janji manisnya. Penginapan menjadi saksi bisu atas atraksi ranjang yang dipaksa untuk bergoyang. Suhu udara mulai terasa hangat klimaks, mengeluarkan kilauan keringat dari setengah tubuh yang terbuka tanpa adanya seutas benang yang mereka kenakan. Dan tanpa sadar, mereka telah mengundang teror yang siap kapan saja menghampiri tanpa rasa ampun. Karena pendakian esok, mereka berselimutkan najis yang memudarkan keimanan mereka. Hawa nafsu berhasil membutakan pikiran mereka dari penyesalan. Karena pepatah orang terdahulu seiring mengingatkan generasi muda untuk tidak berzina. Apabila melakukan hal itu di rumah, maka nasib sial akan menyelimuti 40 rumah di sekitarnya. Dan gua termasuk orang yang akan mendapatkan sial kembali dalam pendakian hari esok. Karena beriringan langsung dengan tim BTS di dalam pendakian ke Ciremai. Setelah melakukan aksi ranjang bergoyang, Tita dan Tio kembali ke tempatnya masing-masing, mengingat waktu indah saat berduaan sebagai pelengkap tidurnya malam ini. Beberapa selir kayangan menghampiri Tita dalam mimpinya, mengajak bermain air di suatu tempat yang diselimuti penuh awan dengan beberapa gumpalan lembut di sekitarnya. Rasa bahagia dia alami dalam bunga tidurnya. Kecantikan selir-selir itu mampu membawanya ke dalam mimpi yang paling dalam. Bahkan Tita sampai dimandikan dengan berbaring di ranjang emas. Air yang dibasuhkan tercium seperti wangi bunga lavender. Kilauan perhiasan emas hanya kiasan Tita untuk tetap berada dalam mimpi. Sebuah sisir emas diayunkan oleh selir terakhir untuk merapihkan rambut basah Tita. Tita mulai mencintai alam bawah sadarnya. Dia diperlakukan layaknya seorang ratu. Namun para selir mulai meninggalkannya, mencabut sisir dari rambut basah Tita. Selir-selir tersebut berterbangan mengelilingi Tita yang terbaring. Dari pakaiannya yang mencolok, kini berubah menjadi putih polos dengan bebauan busuk yang merangsak masuk dalam pikirannya. Sehingga mengubah mimpi indah menjadi mimpi buruk dan membangunkan Tita dari tidurnya. Tita mulai memeriksa sekeliling kamar penginapan, berharap ini bukan mimpi, mencari sisir emas yang diayunkan pada rambut basahnya. Memang kejadian selama tidurnya cukup membuat pikiran Tita terganggu. Makhluk halus berhasil meracuni pikiran Tita, mengubah sebuah mimpi seakan seperti kejadian nyata, mengubah Tita haus akan keindahan emas permata. Hampir setiap kali sebelum melakukan pendakian, Tita seringkali menyisir rambut dengan jari jemarinya. Lamunan seakan membekas dalam sebuah kaca di kamar penginapan. Mela yang melihat tingkah laku Tita yang berubah berhasil membuat Mela merinding di sekujur tubuhnya. Ternyata makhluk halus berhasil mengubah jiwa Tita dari biasanya wanita riang gembira di kesehariannya
seakan berubah menjadi wanita tanpa semangat yang penuh dengan lamunan halusinasi apabila berhadapan langsung dengan cermin. Gue dan Adul sibuk rebutan gayung untuk mandi di pagi hari. Sumur timba di belakang rumah bibi gue seakan memaksa gue ame Adul untuk berolahraga menaiki air dari dalam sumur. Lagu Indonesia Raya Adul nyanyikan sembari menarik air dari dalam sumur. Nyanyi sih lancar, tapi air yang berhasil dinaikin tuh hanya setengah ember. Ini yang dinamain 99% gaya dan 1% skill. Terpaksa dah mandi pagi ini kita memakai cara mandi capung. Bersih kagak, yang penting terlihat basah. Bergegas mempersiapkan alat pendakian, tak lupa si bibi membekali singkong goreng yang dipinta si paman untuk bekal pendakian. Gue lupa membekali sepatu outdoor untuk Adul. Pendakian kali ini dia terpaksa memakai sepatu warrior. Lu mau muncak apa mau nonton band Pageto sih Dul? Pakai sepatu warrior kayak begitu? Ejek gua pada Sakdul. Pagetos? Orang gua mau ikut Family Gathering sambil nonton The Bagindas, Din. Lagian lu sih kagak bilang kalau mau naik gunung. Diskusi saling menyalahkan tersaji sambil menyantap singkong goreng pagi ini. Dengan memakai kupluk perpaduan warna merah, kuning, dan hijau, Adul terlihat bukan seperti penjaga pilak, akan tetapi lebih terlihat seperti bayi simpanse dalam inkubator. Wajah bibi yang cantik natural harus terkontaminasi dengan raut wajah khawatirnya sebelum keberangkatan gua menuju base camp Palutungan. Dalam benak warga sekitar, Gunung Ciremai adalah gunung dengan 1000 mitos akan keangkerannya. Akan tetapi tidak untuk gue pribadi. Justru gue lebih memikirkan perasaan gue terhadap Mela. Berada di puncak Gunung Ciremai adalah titik tertinggi dari Raja. Tinta yang keluar dari dalam pena sesuai dengan apa yang gue rasa. Dunia memang tak selebar daun kelor, akan tetapi akal dan pikiran gue tidak selamanya kotor. Hingga menjelang siang di pagi hari ini, kami bertiga sampai di base camp Palutungan. Paman gua Mang Acong sibuk mengurus si Maksi terlebih dahulu. Hingga kedatangan rombongan Mela turut meramaikan kuota pendakian hari ini. Tatapan sinis nostalgia pendakian masa lalu antara gua dan Buluk fermentasi memberikan pertanyaan besar, terutama untuk Tita, Tio, dan Yoga. Ini bukan momen menceritakan pahitnya masa lalu, tapi kami bertiga memilih untuk bungkam dari itu semua. Setibanya Mang Acong kembali, tak lupa gue memperkenalkannya kepada Mela dan rombongannya, dan menjelaskan kepada Mang Acong agar kita mendaki bareng bersama mereka. Niat menyewa ranger Mela batalkan, lantaran paman gue pun cukup untuk membawa mereka menaiki atap tertinggi di Jawa Barat tersebut. Dari semasa muda paman gue, ini adalah pendakian ke-8 kalinya untuk menghadapi alam dan mistisnya Gunung Ciremai. Keanehan dari Tita ternyata Mang Acong rasakan sedari awal pendakian. Dan dengan cepat Mang Acong pun memberikan air yang sudah didoakan dan memberikannya kepada Tita, dengan harapan tidak akan terjadi apa-apa kepada kami semua. Dengan berbekal pengalaman masa lalu, Mang Acong berhadapan langsung dengan alam dan keangkeran Gunung Ciremai. Cukup membuat BTS percaya dan mengikuti semua arahan paman gua. Menjelang sore, tali pengikat sepatu kembali gue kencangkan. Membaca doa terlebih dahulu menjadi opsi mengawali langkah demi langkah menyusuri jalur Palutungan. Bisa dibilang ini adalah pendakian penuh gengsi antara gue dan Buluk. Pendakian ambisius dua sisi untuk meneruskan BTS atau membubarkannya. Sebelum memasuki pintu hutan, obrolan kecil gua dan Buluk terdengar sangat ganas, saling mencibir. Lelaki sejati itu menghadapi semuanya tanpa adanya jimat. Nolongin kagak, yang ada justru memberikan petaka. Terang gua berbisik. Mending lu urusin ketebalan badan lu, Din.
Jangan sampai pulang dari sini lu kesambet lagi kayak di Pulau Sari, ujar Buluk memperingati. Beraninya cuma ngomong di gunung. Lu bisa ngomong kayak gini karena jimat penangkal yang lu gunain, Luk. Sahut gua kembali dari tujuan ucapannya. Memang problem masa lalu memberikan gua pelajaran berharga, mengharuskan gua untuk menjalani semuanya lebih tenang lagi dan tidak berkata kotor pastinya. Memang gua dan Buluk dari awal tidak terlihat harmonis, tanpa ada yang tahu alasan satu sama lainnya. Seperti ada jiwa di antara kami yang berbenturan saling menolak. Dengan Mang Acong dan Buluk di barisan depan, disusul para wanita yang berada di tengah, dan menyisakan gua di barisan paling belakang. Kami memulai pendakian ini tanpa firasat buruk di setiap langkah persentinya. Sambutan suara binatang liar terdengar menyerbak di udara. Udara sejuk nan asri kembali gua rasakan. Assalamualaikum Ciremai, ucap Mang Acong sembari mengambil segumpal tanah setelah melewati beberapa meter dari base camp Palutungan. Awalnya kami melangkah tanpa ada pikiran buruk yang ada dalam benak kepala kami. Akan tetapi tindakan yang Mang Acong lakuin membuat semuanya terdiam. Firasat buruk seakan mengeroyok pikiran gua setelah melihat ritual pengambilan tanah tersebut. Tanpa memberitahukan maksud dan tujuannya, Mang Acong kembali mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan. Dan itu membuat gue menebak suatu hal buruk akan terjadi untuk kedepannya. Setelah estimasi waktu yang lumayan lama, akhirnya langkah kami berhasil sampai di pos 1 Cigowong. Terlihat Tita, Tio, dan Adul yang sangat kelelahan setelah berjalan terus menanjak. Kompan air gue masukkan paksa ke dalam gendongan keril yang Adul pinjam dari Mang Acong. Membawa air cadangan membantu kami menghadapi dahaga di pos selanjutnya. Lantaran menurut Mang Acong, hanya di Cigowong dan di pos 8 Goa Walet lah persediaan air berada dalam satu jalur Palutungan. Setelah membawa cadangan air yang cukup, satu batang udut mengepul melewati sinar mentari sore ini. Beberapa bongkahan kerikil berjatuhan ke arah kami semua, seperti ada yang menginjak di atas sana. Akan tetapi sedari tadi hanya kami yang berada di sini, tanpa menemui adanya pendaki yang naik ataupun turun. Menjelang waktu maghrib, kami menunda pendakian kami untuk menghargai pergantian waktu. Penerangan mulai dinyalakan. Larangan Mang Acong kepada kami untuk tidak menggerakkan senter terlalu cepat juga dilarang bermain klarinet. Kami simpan baik-baik dalam pikiran kami, karena keadaan tersebut bisa mengundang makhluk goib di jalur yang mulai terasa sepi dari pendaki lain. Setibanya kami di pos 4 Arban, Tita meminta izin kepada Buluk untuk membuang hajat. Dengan jarak yang tidak terlalu berjauhan dengan kami, Mang Acong mulai mengawasi pergerakan Tita di balik semak pepohonan. Tapi hal yang tak diduga terlihat merangkak dari samping kiri menuju ke arah Tita di balik pepohonan. Siluet hitam kurus dengan lengan serta kaki yang panjang mulai bergerak mendekati Tita di tengah pengawasan kami semua. Situasi ini dirasa kurang baik. Buluk pun segera memanggil Tita untuk segera membereskan hajatnya. Namun panggilan dari Buluk tak satu pun ditanggapi Tita. Bahkan sosok hitam itu pun hilang bersamaan dengan suara Tita di balik pohon. Lantas Mang Acong pun memutuskan salah satu dari kami untuk memeriksa keadaan Tita di balik semak pepohonan. Buluk pun segera menuju lokasi Tita, memanggil-manggil namanya, terdengar terus-menerus. Tapi sahutan panggilan itu bahkan tidak ditanggapi oleh Tita. Dengan cepat Buluk pun kembali menghampiri kami, memberi kabar buruk kalau Tita tidak berada di tempat yang dimaksud. Mang Acong pun mulai menenangkan kami semuanya dan membagi tugas untuk pencarian Tita ke segala penjuru di pos 4. Tapi nasib sial menimpa Sakdul dan gua di tengah pencarian Tita di pos ini.
sosok kuntilanak memberhentikan langkah Adul secara mendadak, membuat sekujur tubuhnya bergetar di tempat. "Lu kenapa, Dul?" "Lihat, Din, emang beneran ya kuntilanak kayak begitu wujudnya?" Adul menanyakan setengah merintih. Sosok kuntilanak mengawasi kami berdua dengan jarak yang lumayan dekat. Rambutnya yang menutupi hampir sebagian wajahnya mengarai nyali kami berdua secara perlahan. Tubuhnya pun mulai terlihat bergerak miring condong ke kiri, sehingga kepala kuntilanak tersebut terlepas menghentak tanah. Dan setelah itu tertawa pergi dengan ciri khasnya yang membuat sekujur badan menjadi merinding hebat. Kami berdua pun lantas perlahan bergerak mundur, mengawasi kepalanya yang tertinggal. Kondisi ini membuat kami tidak berani berbalik arah sampai jarak dirasa aman. "Mundur, Dul, udah kagak beres ini kalau udah sampai nyopotin anggota tubuh." "Iya, Din, nggak mesti lu suruh juga gue pengen lari sebenarnya. Lagian biar apa sih nyopotin kepalanya begitu ya? Buat elu kali, Dul, buat oleh-oleh gantungan kunci. Gak sekalian aja ya buat ganjilan pintu. Ya udah yuk, jangan debat terus. Kabur, Din, kabur." Kami berdua pun ngibrit dan sampai akhirnya membuat kami terjatuh diseleding oleh sebuah akar. Dan ketika kami berdua terjatuh, pandangan kami beralih ke atas pepohonan. Dan sosok kuntilanak itu sudah berada di atas pohon di atas kami tanpa sebuah kepala. Teriakan Adul pun terdengar sangat histeris, tapi kocak. "Ah! Lu mbak jangan macem-macem ya sama gue. Gue tuh anak jenderal," ucap Adul sembari membangunkan badannya, lalu mengajak gue pergi meninggalkan sosok tersebut. Setelah dirasa jauh dari sosok itu, dengan membukukan badan, kami mulai mengatur nafas untuk menenangkan kondisi kami berdua. "Dul, sejak kapan babe lu jadi jenderal?" "Emang beneran jenderal kok, Din." "Jenderal apaan?" "Jenderal Tiengpeng." "Jenderal Tiengpeng mah Cupatkai, Dul. Dia mah adik-adikannya si Sung Gokong. Kagak apa-apa dah, Din, yang penting jenderal." Terlihat sekujur tubuh Adul bergetar setelah melewati kejadian terjatuh itu. Ini awal mula dirinya menemui sosok kuntilanak dalam sejarah hidupnya. Sementara Tita pun tak kunjung kami temukan. Justru kemunculan sosok yang tidak diinginkan malah yang kami berdua dapatkan. Di saat kami kembali ke lokasi di mana Mang Acong dan lainnya berkumpul, disitulah kami menemukan Tita yang sedang duduk menutup wajah dengan kedua lengannya. Ketakutan serta tangisan lirih terdengar dari seorang Tita. Gue cariin kesana kemari, nyata lu dimari," ujar Adul yang sembari menghampiri. Memang kami tidak mengenali sosok Tita, lantaran ini kali pertama kami berjumpa di dalam pendakian. Adul pun segera mengajak Tita untuk bangun dan berkumpul dengan yang lainnya. Namun Tita masih tetap menangis sembari menutup wajah dengan kedua tangannya itu. Dengan segera kami pun memaksa Tita untuk segera pergi dari tempat ini. Kemudian Tita pun mulai membuka wajahnya. Dan seketika itu juga Adul pun berteriak kencang seperti tak percaya apa yang telah dilihatnya. Ternyata itu bukan Tita, melainkan sosok nenek tua dengan darah yang mengalir di kedua bola matanya. "Ma Ija!" ucap Adul terpental jatuh sambil menyeret kedua kakinya menghindar mundur dari sosok tersebut. Gua yang menyadari jika itu bukan Tita pun segera membantu Abdul Bayhaqi menyeret badannya yang sulit untuk dibangunkan. Tapi sosok itu pun terus memandangi kami dengan kedua matanya yang mengalirkan darah. Untuk beberapa kali Adul harus menahan rasa sakit akibat benturan akar di pantatnya, lantaran gua menarik paksa badan Adul yang terjatuh guna menghindari sosok nenek tua itu. Duk, duk,
duk, prek. Suara robekan dari celana Adul terdengar dengan syahdu. Diakibatkan tersangkut batang pohon yang mati. Robekan celana itu pun hampir melukai pantat dan pahanya. Dengan susah payah, Adul pun mencoba berdiri untuk mengajak gue berlari, menghindari sosok nenek tua yang sedang merubah wujudnya menjadi seorang Tita. Tega amat sih lu, Din. Lu kira pantat gue kelapa tua apa? Main parut aja lu ke tanah. Bukan gitu, Dul. Hidup itu pilihan. Lebih baik gue seret lu daripada dekat-dekat aman tuh sosok. Ya tapi gak sampai bikin robek celana gue juga kali, Din. Mana gue kalau beli celana setahun sekali lagi. Lebaran doang, Din, gue bisa belinya. Sementara itu kisah aneh dialami oleh Tio, Yoga, dan Buluk di tempat yang berbeda. Mereka dibingungkan dengan suara tangisan Tita yang entah di mana sumber suara itu berada. Mereka terus mengikuti suara lirih dari Tita sehingga mereka tidak sadar bahwa sudah dibuat berputar-putar mengelilingi pos 4 tersebut. Memang apapun suaranya bagi kami, itu adalah sebuah petunjuk untuk menemukan Tita sesegera mungkin. Yang kami takutkan, Tita semakin jauh melangkah dari jangkauan kami. Bahkan Buluk dan yang lainnya sampai diselimuti kabut dengan jarak pandang yang tidak terlalu jauh. Mereka terus berputar-putar mengikuti sumber suara tersebut. Sampai di suatu titik, Buluk pun tersadar jika mereka hanya berputar-putar saja mengelilingi area di pos 4. Seketika itu kabut pun mulai mengurung keberadaan mereka di tengah jalur pendakian. Tio pun tidak menyerah untuk terus mencari keberadaan Tita. Bahkan sesekali ia memaksa Buluk untuk terus bergerak ke semua arah mencari sumber suara yang mereka anggap itu adalah Tita. Karena kondisi Buluk dan Yoga yang sudah kelelahan, akhirnya Tio nekat mencari Tita dengan seorang diri. Bang Buluk, ayolah. Kalau kebanyakan duduk, gue takutnya Tita makin jauh. Tenangin diri lu dulu, Yo. Dari tadi itu kita hanya berputar-putar aja di area sini, jawab Buluk mencoba menenangkan Tio. Jangan egois lah, Bang. Keselamatan Tita itu tanggung jawab gua, ucap Tio menggertak Buluk. Seketika itu Buluk langsung terdiam, menundukkan wajahnya dari Tio. Rasa cemas bercampur bingung Buluk mulai rasakan. Dia takut keselamatan semuanya terancam karena hilang konsentrasi dengan keadaan yang lelah itu. Upaya menenangkan Tio menjadi buang-buang tenaga serta pikirannya. Tio pun tetap memaksa pergi mencari Tita seorang diri. Dan entah kenapa, Buluk dan Yoga merasakan lelah yang luar biasa. Bahkan memaksa berdiri saja mereka mulai tidak sanggup. Akhirnya Buluk pun mengizinkan Tio untuk pergi mencari Tita seorang diri dengan syarat menjaga jarak agar bisa dijangkau oleh Buluk dan Yoga. Sementara itu Mang Acong, Mela dan Mega mendapat teror yang berbeda. Mereka terus dibuntuti oleh geraman suara harimau. Karena tidak mau mengambil risiko, akhirnya Mang Acong pun mengajak Mela serta Mega untuk kembali ke titik di mana Tita meminta izin untuk membuang hajat. Sementara itu gua dan Abdul Baihaqi masih dengan sibuk dengan robekan celana karena goresan akar mati. Titik kumpul seharusnya kami kembali kini sudah disinggahi oleh sosok nenek tua yang menjelma menjadi Tita. Keadaan pun semakin rumit. Entah harus di mana kami berdua bisa bertemu dengan Mang Acong dan yang lainnya. Membakar udut pun menjadi pilihan untuk sekalian menunggu kedatangan Mang Acong dan yang lainnya. Tapi sorotan cahaya bergerak melangkah di hadapan gua sama Adul. Rasa ragu kami alami kembali. Dan ternyata sosok nenek tua yang menjelma sebagai Tita cukup membuat gua dan Adul sedikit parno. Itu siapa, Dul? Kayaknya itu si Karyo dah. Karyo siapa? Gue lupa namanya, Din. Pokoknya namanya itu Yakyo gitu. Dia rombongan Mela yang bareng kita juga.
Jangan dulu disamperin dah, Din. Kita awasi aja dulu di mari. Gue takut kejadian nenek tua terulang lagi. Pinta Adul mengajak mengawasi Tio dari balik pohon. Seketika itu pun Tio terlihat berlari. Terdengar juga dia memanggil nama Tita di hadapan kami. Akan tetapi yang membuat aneh gue ame Adul, tidak adanya sosok Tita di penglihatan kami. Tio dengan mesra memeluk sebatang pohon di hadapan gua sama Adul. Terdengar juga kata maaf dari Tio kepada Tita. Kejadian itu pun membuat gua merasa bingung. Sebenarnya yang waras entu Tio apa Adul sih? Kenapa jadi banyak banget orang yang gak waras sih di pendakian ini? Maafin aku ya. Aku mohon kamu jangan pergi sendirian lagi. Aku juga bakal janji untuk terus ngejagain kamu, Yang. Terdengar Tio berucap ke satu batang pohon. Perkataan dan kelakuannya membuat bibir kami menganga lebar, memberikan asumsi adanya konspirasi cinta di dalam BTS itu sendiri. Bujuk, romantis banget ya, Din, ucap Adul setelah menyaksikan apa yang dilakukan Tio. Namun pikiran gue justru mengarah ke perjanjian BTS yang tidak memberlakukan cinta lokasi itu sendiri. Memang hak mencintai sesama anggota itu dilarang keras, lantaran mereka menjaga adanya tindakan mesum sesama anggota di pendakian. Memang hak mencintai seseorang itu tidak ada pasal yang mengaturnya, selama tidak menghancurkan hubungan orang lain itu sendiri. Akan tetapi alasan Mela juga membuat gue sah-sah aja, karena hawa nafsu bisa datang kapan saja dan juga di mana saja. Dan Abdul Bayhaqi alias Sakdul tak gundal gandul sangat menikmati tontonan itu. Tio menganggap batang pohon adalah Tita, dan pandangan kami Tita itu adalah batang pohon. Istighfar pun tak henti-hentinya gue ucapkan kala itu, berharap penglihatan siapa nih yang benar, antara kami berdua atau justru Tio. Udah kayak tontonan film dewasa dah. Tio meraba pohon itu, memeluk sampai menciumnya. Udah gila kali dia ya. Tapi justru Adul meminta gue membiarkan tindakan yang Tio lakuin, lalu mengajak ngudut sambil memperhatikan sebenarnya apa yang terjadi pada Tio. Emang nih bocah otaknya gak jauh dah dari mesum. Namun kemunculan sosok pocong di balik pohon yang dipeluk Tio membubarkan tontonan gue ame Adul. Sontak gue pun ngibrit ninggalin Adul. Adul pun langsung berlari menyusul gue dengan sepatu warriornya. Lu kenapa sih, Din? Main lari aja gue ditinggalin. Au Adul, mending kita nyari Mang Acong aja dah. Situasi macam apa nih? Bikin penglihatan ngawur semua. Lah terus kita mau nyari kemana, Din? Ke puskesmas terdekat, Dul. Atuh cari aja kemana kek? Nanya mulu lu udah kayak sensus. Di lain cerita, rasa lelah yang menyerang Buluk dan Yoga membuatnya tertidur di tempat dia menunggu kedatangan Tio untuk kembali. Kekesalannya terhadap gua justru memberikan teror berbeda yang dialaminya. Pikirannya sendiri membentuk sosok yang menyerupai gua, lalu berucap, membuatnya terlihat sangat marah. BTS itu aib, akan ada aib baru setelah pendakian ini. Salah satu dari kalian akan terperangkap waktu di gunung ini. Terang pikirannya yang menyerupai gua. Seketika itu Buluk pun tersadar dari mimpi buruknya, membangunkan Yoga untuk bergerak mencari Tio yang belum juga kembali. Di mana Buluk dan Yoga kehilangan jejak Tio, ditambah belum ditemukannya Tita sampai detik ini. Dengan keadaan seperti ini, Buluk memilih bergabung dan memberitahukan terpisahnya dia dan Tio kepada Mang Acong. Namun keadaan aneh kembali membingungkan gue sama Adul, di mana kami berdua kembali bertemu dengan sosok Tita. Terlihat Tita riang gembira, memainkan rambutnya dengan jari jemarinya. Berbeda dengan sosok Tita sebelumnya yang terlihat sedih menutup wajah dengan kedua tangannya. Kembali keraguan menghampiri gue sama Adul. Adul memilih untuk kabur. Dalihnya dia takut kejadian nenek tua itu kembali menghantuinya. Dan entah kenapa
Abdul Baihaqi seperti hilang rasa kepercayaannya. Terlihat juga Tita seperti memainkan sesuatu di rambutnya. Tapi karena kondisi gelap memberikan visual yang kurang jelas. "Kagak ada Din, gue takut kalau itu bukan Tita," ucap Adul dengan keraguannya. "Kalau itu beneran Tita, masa iya kita tega Dul ninggalin dia sendirian di mari?" Dan setelah diskusi batin dengan Adul tentang benar atau tidaknya sosok Tita itu sendiri, akhirnya kami pun sepakat untuk kembali memeriksa kebenarannya. "Yaudah maju Dul, gue ngikut lu dari belakang." "Lagu lama lu Din, dari awal juga lu sengaja ngormadin gue mulu." "Bukan gitu Dul, justru kalau gue di depan, gue gak yakin lu bakal ngikutin maju apa kagak." Dengan melangkah mengendap, kami mulai menyusuri keberadaan Tita. Sajian celana robek dengan kolor berbunga berpacu seirama dengan kemistisan Gunung Ciremai tersebut. "Kolor siapa sih Dul yang lu pake?" Gua pun menanyakan apa yang digambarkan dari celana robek di bagian pantat Abdul Baihaqi. "Kolornya Thomas Djorghi Din. Kenapa sih ah?" ujar Adul berjalan membungkuk di hadapan gua. Dan dengan perlahan kami berdua pun berdekatan dengan sosok yang kami anggap entah itu Tita atau jelmaan makhluk halus. "Weh, piwit, krrr." Adul mulai memanggil Tita dengan menggodanya. "Lu orang apa bukan?" "Bukan bang, gue Mumun bang, Mumun," sahut gue memakai nada wanita di belakang Adul. "Jangan kayak gitu lu Din ah, bikin gue kaget aja lu. Gue kirain beneran dia yang nyaut," ucap Adul menahan langkah kakinya. Dan setelah jarak kami yang berdekatan langsung dengan Tita, kami mulai memeriksa dan menyentuh Tita yang membelakangi kami. Tapi tindakan Abdul Baihaqi membuat jantung gue berasa mau copot. Duar! Adul mengagetkan Tita dan juga gua pastinya di belakangnya. Dan sontak Tita pun langsung menoleh ke arah kami. "Nggak gitu juga kali caranya Dul, geblek banget sih lu." "Ya daripada dia yang ngagetin gua, mendingan gua duluan yang ngagetin," terang Abdul Baihaqi. Dengan sangat jelas kami pun melihat puluhan ekor ulat dengan ukuran besar yang sedang Tita mainkan di sekujur rambut sampai pergelangan tubuhnya. Keadaan Tita tersebut terlihat sangat menjijikan. Ulat dengan ukuran jumbo dia anggap sebagai perhiasan emas yang dia kenakan. Mbak, lu ngapain mainan ular keket? Kayak gak ada kerjaan aja," ucap gua menanyakan kepada Tita. "Tahu lu mbak, kagak jelas lu. Belum pernah apa lu dimainin perasaan lu ya?" sahut Abdul Baihaqi. "Diam ya kalian, ini bukan urusan kalian. Apa jangan-jangan kalian kesini untuk ngambil perhiasan ini dari gua?" terang Tita sembari menunjukkan ulat yang dia anggap perhiasan. Sontak ucapan Tita membuat kami saling pandang satu sama lain. Sakdul pun mulai mengucek kedua matanya, memastikan itu beneran perhiasan atau hanya gatal di bagian matanya. "Lu ngapain Dul ngucek mata? Udah kayak di sinetron aja." "Mata gue gatel Din." Namun menurut penglihatan Adul, itu beneran ulat dengan ukuran jumbo. Begitu pula menurut gue pribadi. Kami berdua pun segera mengajak Tita untuk pergi dan bergabung bersama yang lainnya. Akan tetapi Tita menolak dan malah mengusir kami begitu saja. Menurut Tita itu sendiri, kami dianggap ingin merebut ulat yang dia anggap itu perhiasan. "Kalau beneran itu emas, coba tunjukin surat-suratnya sama kita." "Sejak kapan Din ulat punya surat kepemilikan?" tanya Adul yang kurang mengerti maksud gua. Sakdul tak gundal gandul binti Kosim Supriyadi Item Buduk. Dia kan nganggap tuh ulat perhiasan emas. Ya jadi gue mempertanyakan surat-suratnya, bukan malah nanyain surat kepemilikan ulat keket." "Oh gitu ya Din. Oke, siap laksanakan."
Setelah Adul mengerti dengan maksud ucapan gua terhadap Tita, tapi dia malah memperkeruh pikiran dan suasana hati gua. Dengan gebleknya, dia mengelabui Tita dengan candaannya. Mbak, mana ada orang waras yang buang emas asli di tengah hutan? Sebenarnya ini mah emas imitasi yang sengaja dibuang, karena udah ketahuan ngasih emas imitasi ini ke pacarnya. Terang Adul sembari menunjuk gue sebagai pelaku pembuangan emas imitasi tersebut. Bener kan Din? Ujar Adul sembari mengedipkan satu matanya untuk mengelabui Tita. Iya beneran mbak, emas itu gue dapet dari Kang Ager yang suka lewat di depan rumah gue. Jawab gue mengiyakan rencana Adul. Tapi niat kami mengelabui harus kandas begitu saja. Lantaran tidak semudah itu Ferguson. Tita percaya akan kami. Dia tetap kekeh mempertahankan ulat daripada kami berdua. Baru tahu gue Din, ternyata harga diri kita kalah sama ular keket. Tita pun masih menjaga puluhan ekor ulat yang berada di tubuhnya, mengawasi kami berdua dengan tatapan tajamnya, sehingga membuat gue bingung harus dengan apa meyakinkan Tita. Berbagi tugas terpikir di benak gue. Gue meminta salah satu dari kami pergi mencari Mang Acong untuk meminta solusi darinya. Namun Abdul Bayhaqi menolak untuk menjaga Tita dengan keadaan anehnya. Dia lebih memilih mencari Mang Acong ketimbang menjaga Tita seorang diri. Kondisi seperti ini membuat gue ragu untuk menjaga Tita seorang diri. Gue takut kejadian yang dialami Adul justru kembali menimpa gue. Akan tetapi hati kecil gue terus meyakinkan bahwa sosok itu beneran Tita. Ya udah deh Dul, lu tunggu Maria, biar gue yang cari Mang Acong. Pinta gue kepada Adul untuk menjaga Tita beserta ulat jumbonya. Ya ampun Din, demen banget sih lu ngempanin gue sama demit. Jawab Adul seakan menolak permintaan gue. Ya udahlah, sono gila lu yang nyari Mang Acong, biar gue yang jagain ratu ulat keket di mari. Ucap gue setengah ikhlas. Akan tetapi raut wajah Adul terlihat mau gak mau dengan tugas yang gue pinta. Kami tidak bisa meninggalkan Tita seorang diri tanpa adanya seseorang yang menjaga dirinya. Akhirnya Abdul Bayhaqi alias Sakdul tak gundal gandul menerima permintaan gue untuk mencari Mang Acong dan yang lainnya. Dengan durasi 15 menit yang gue berikan, terlihat Adul kocar-kacir ngibrit ninggalin gue dan Tita dengan celana robeknya. Kalau sampai berjam-jam, gue kasih balsam di ubun-ubun lu Dul. Serius Din 15 menit? Udah kayak waktu istirahat anak PAUD aja Din. Ya udah anak PAUD, dimulai dari sekarang. Cepat. Serius lu Din? Kembali Adul menanyakan. Waktu lu tersisa 14 menit lagi Dul. Kurang asem memang lu Din. Ucap Adul berlari pergi meninggalkan gua. Ayat kursi gue kumandangkan dalam hati. Dengan mengimani kitab suci Al-Quran, gue percaya Allah memberikan kekuatan buat gue melewati perantara doa. Sementara Tita masih terus menjaga ulat-ulatnya, yang sesekali dia mengawasi gerak-gerik gue dengan lirikan tajamnya. Sampai akhirnya rasa jenuh pun menimpa gue, membuat gue ingin bertanya sesuatu kepada Tita. Neng, gua tadi lihat teman laki lu nangis manggil nama lu. Terus dia nyari keberadaan lu ke semua sudut pos pendakian ini. Emangnya lu tega ya bikin khawatir dia? Dia kan teman lu sendiri Neng. Terang gua merayu Tita agar mau kembali tanpa ulat bulu. Namun Tita hanya terdiam, terlihat seperti memikirkan sesuatu. Kalau gue lihat dari khawatirnya temen lu, kayaknya kalian punya hubungan gelap ya. Kembali gue mencoba mencairkan suasana agar Tita mau bercerita tentang keadaannya yang sekarang. Gue peringatin ya sekali lagi sama lu, jangan pernah ikut campur sama semua urusan pribadi gue. Ya udah jujur aja sih, gue juga kan gak bakal nyeritain hubungan kalian.
Lagian gue kurang harmonis juga sama tim lu. Emang lu kagak takut apa dia bakal ninggalin lu kalau tim lu sampai tahu hubungan lu? Gak mungkin Tio ninggalin gua. Semuanya udah gua korbanin buat dia. Dan dia juga udah janji untuk selalu ada buat gua. Terang Tita yang mulai kusut seperti orang gila. Akhirnya setelah memancing lewat obrolan, ternyata gua mendapati jawaban dari pengakuannya sendiri. Semuanya lu udah korbanin, Neng, buat Tio. Iya, semuanya. Termasuk harga diri lu juga. Semuanya. Awas aja ya lu sampai cerita sama Mela dan Buluk, ucap Tita mengancam dengan pengakuannya. Dilema percintaan apapun bisa terjadi. Terkadang cinta membutakan keselamatan masa depan seseorang. Hidup tanpa cinta memang bagai taman tak berbunga. Akan tetapi jangan menghancurkan bunga-bunga cinta itu sendiri dengan hawa nafsu semata. Namun pengalaman mengingatkan gue dengan prahara horor pendakian masa lalu di Pulau Sari. Tanpa gue sadari dulu, perkara minyak misik mendatangkan teror yang padat. Apalagi kalau sampai mereka berbuat mesum di Gunung Ciremai ini. Bisa-bisa keselamatan kami semua patut dipertanyakan. Jangan bilang kalau ini teror akibat lu berbuat mesum sama Tio ya. Gue mencoba menanyakan kebenaran yang melintas di pikiran gua. Seketika itu juga Tita pun terlihat redup dan perlahan menunduk, membuang tatapannya dari gua. Weh, jawab, kenapa lu jadi diem? Sentak gua dengan apa yang gua takutkan. Enggak mungkin. Semuanya kita lakuin sebelum melakukan pendakian ini. Terang Tita seakan tidak menerima kenyataan. Tapi tiba-tiba sorotan cahaya dengan cepat mengarah ke pembicaraan gua dan Tita. Dan ternyata itu si Adul yang berhasil menemukan Mang Acong dan yang lainnya. Akan tetapi tanpa adanya Tio bersama mereka. Dengan terkejutnya mereka melihat kondisi Tita yang penuh dengan ulat di sekujur tubuhnya, membuat Mela serta Mega meneteskan air mata setelah mengetahui kondisi temannya tersebut. Ya ampun, gue kira itu ulat Arab udah pada dibuangin. Ternyata masih pada nempel di palanya, ucap Adul setelah kembali ke hadapan gua. Mela pun menanyakan ke gua perihal apa yang terjadi kepada Tita. Tapi gua memilih untuk diam karena kekecewaan gua terhadap pengakuan Tita. Kemudian gue pun meminta Adul untuk menjelaskan apa yang terjadi setelah menemui Tita pertama kalinya di sini. Jadi gini teh, gua sama Udin gak sengaja nemuin Tita udah dikerumunin ulet. Kalau menurut pengakuan dia sih, ulet ini dianggap perhiasan emas yang ditemuin di gunung ini, ucap Adul menjelaskan. Mela pun seakan tidak percaya setelah mendengarkan penjelasan Adul. Mega pun meminta Tita untuk terus beristighfar. Sementara Buluk dan Yoga hanya bisa terdiam menganga yang melihat kondisi anggota timnya tersebut. Namun Mang Acong melihat ada yang berbeda dari Tita. Ada suatu makhluk astral yang merasuki kedua matanya, sehingga penglihatan Tita berubah dan menganggap ulat itu sebagai perhiasan emas permata. Sebotol air yang telah dicampur doa berhasil membasuh seluruh wajahnya Tita, berharap penglihatan Tita bisa normal kembali. Sedikit rada memakan waktu, Tita pun dapat kembali disadarkan. Dengan jeritan menjijikan, dia mulai membersihkan diri dari ulat yang menempel di badannya. Perasaan pun mulai tidak mengenakan setelah mendengar pengakuan Tita. Akan tetapi gua terlanjur masuk di dalam pendakian. Kembali pulang melintas dalam pikiran gua kala itu, mencoba mengajak bicara hal ini kepada tim BTS. Harus segera gua lakuin. Gua takut teror akan semakin parah jika kami semua memaksakan untuk melanjutkan pendakian. Dengan terpisahnya Tio dengan Buluk menjadi masalah baru, sehingga membuat pembicaraan untuk turun menjadi tertunda. Dan tidak memakan waktu yang lama,
Adul pun memberitahukan semuanya, di mana tempat dia dan gua bertemu Tio masuk ke hutan keluar jalur pendakian. Setelah Mela dan Mega membersihkan ulat dari badan Tita, Mang Acong pun bertindak cepat untuk mencari Tio bersama-sama. Membagi lokasi pencarian hanya memberikan masalah baru, sehingga kami sepakat untuk mencari Tio secara bersama. Sedikit masuk ke dalam hutan dari jalur pendakian, ternyata Tio masih berada di tempat pertama gua bertemu dengan dirinya. Tio hanya terduduk bersandarkan batang pohon. Terlihat dari raut wajahnya yang sedih ketika kami menemuinya. Ternyata Tio merasa telah ditinggalkan oleh Tita di tempat itu, sedangkan Tita sendiri berada di tempat yang berbeda. Dan ketika Adul ingin menceritakan awal bertemunya dengan Tio kepada Mang Acong, segera gua menahan pembicaraan Adul untuk pembahasan perjalanan turun. Akan tetapi, perdebatan mengenai lanjut atau tidaknya pendakian ini terjadi. BTS memaksa untuk terus melanjutkan pendakian, meskipun tanpa gua, Adul dan Mang Acong. Andaikan Mela tidak berada di BTS, mungkin gue bakal mengikuti ego gue sendiri untuk turun. Yang gue pedulikan saat itu hanyalah Mela. Rasa khawatir akan keselamatan Mela mulai mengganggu pikiran gue. Mang Acong pun hanya memasrahkan keputusan gue untuk ikut lanjut atau turun. Mungkin dia tidak mau merusak momen liburan sekolah gue di Gunung Ciremai ini. Dengan berat hati gue pun kembali ikut untuk lanjut di pendakian ini. Setelah ditemukannya Tio di pos 4, akhirnya kami memutuskan untuk kembali istirahat, lalu menenangkan pikiran. Singkong rebus yang digoreng memberi kenikmatan tersendiri. Tekstur lembut terasa menyantapnya seperti di Italiano. Singkong goreng tos, mamma mia legatos, ucap gua sembari menikmati singkong goreng. Singkong goreng diputar, dijilat, lalu digebukin, sahut Adul dengan candaannya. Kok digebukin sih, Dul? Tanya Mela. Lah emang dia masukannya digebukin di acara dangdutan? Sahut gua membocorkan rahasia. Ngomongin masalah dangdut, ternyata naik gunung gak semudah naik panggung dangdut hajatan ya, ujar Adul dengan pemikirannya. Lagi asik-asiknya ngomongin dangdut, Mang Acong kembali mengajak kami untuk melanjutkan pendakian. Ditakutkan estimasi waktu untuk sampai di pos 7 takut terlalu malam. Setibanya kami di tanjakan Asoy, hanya terlihat tanjakan ekstrim dengan menjulang vertikal. Terlihat Adul mulai menggesekkan kedua telapak tangannya, yang sesekali dia mulai meregangkan persendian tubuhnya. Mang Acong pun mengawali langkahnya untuk melewati tanjakan Asoy tersebut. Diikuti dengan yang lainnya. Tak lupa Mela mulai mencondongkan tubuhnya, mencari bebatuan untuk menapakkan pijakan kedua kakinya agar tidak tergelincir. Pantat robek dengan kolor berbunga dari si Sakdul memberikan keseruan tersendiri di barisan belakang, memberikan kedekatan antara gua dan Mela di barisan paling belakang. Sesekali gua merangkul tubuh Mela untuk melewati tanjakan vertikal si Asoy. Makasih banget dah Asoy, karenamu diriku bisa berdekatan langsung bareng Mela. Akan tetapi terdengar suara seperti adanya langkah tepat di belakang gua. Sosok bayangan hitam kurus dengan tangan serta kakinya yang panjang mengikuti gua merangkak dari arah belakang. Sesekali gua pun meraih kerikil dan sengaja menjatuhkan kerikil tersebut ke arah sosok di belakang gua. Beberapa batu yang gua pijak sengaja gua jatuhkan untuk memperlambat laju sosok itu. Rasa panik akan ketakutan sosok tersebut terpaksa gua rasain sendiri di barisan paling belakang. Hampir setiap detik gue mengawasi, sosok tersebut terlihat sangat lincah, merangkak zigzag dari kiri ke kanan, seakan siap untuk menerkam gue kapan saja. Dengan bermodalkan surat Anas, gue pun mencoba menoleh ke arah sosok itu.
kerikil batu berhasil gue jatuhkan ke arah sosok hitam yang jaraknya kurang lebih 5 meter dari jangkauan gua. Akan tetapi feeling Adul untuk menoleh ke arah belakang membuatnya terkejut dengan apa yang terjadi oleh gua di barisan belakang. Dan segeralah Adul mendahulukan Mela terlebih dahulu, kemudian menarik gua untuk segera berpaling dari sosok itu. Ketakutan terpancar jelas di wajahnya. Mungkin Adul yang dahulu tidak sesantai Adul sekarang ketika berhadapan langsung dengan makhluk goib. Dengan nafas yang terengah-engah, kami berhasil melewati tanjakan Asoy, dan makhluk hitam itu sendiri pun menghilang tanpa ada yang melihatnya. Kemudian Mang Acong pun memastikan apa yang menimpa kami bertiga. Dengan cepat gua pun lebih memilih melanjutkan perjalanan, lalu berniat menceritakannya ketika sampai di rumah saja. Namun rasa cemas tak mampu membohongi perasaan gua. Rasa kantuk bercampur padu dengan perasaan khawatir akan seperti apa lagi teror yang menimpa kami semua. Setelahnya kami pun mendirikan tenda di sana. Dengan doa tidur yang Adul baca untuk membentengi tidurnya, perlahan mata mulai terpejam dengan irama binatang malam sebagai pelarut tidur. Ya Allah, dengan namamu, aku hidup dan juga mati, ucap Abdul Baihaqi yang mulai memejamkan matanya. Tiba waktu dini hari, Mela dibangunkan tanpa adanya Tita di dalam tendanya. Sementara itu suara gaduh Mela dan juga pastinya Mega membangunkan tidur kami semua. Din, bangun, Tita ngilang gak ada di tenda. Terdengar suara Mela membangunkan gua yang sedang terlelap dalam tidur. Iye Mel, si Tita lagi ke kecamatan dulu kali bikin domisili, jawab gua rada malas menanggapi ucapan Mela yang panik. Jangan bercanda dong Din, gue seriusan. Kembali Mela memaksa membangunkan gua. Gue bilang juga apa, BTS cuma bikin malapetaka doang buat lu, jawab gua mengingatkan Mela dengan kesal. Sementara tangisan Mega mewarnai kehilangan Tita, terlihat juga Tio, Buluk dan Yoga yang sibuk mencari keberadaan Tita. Jeritan dari Tita terdengar oleh kami semua, sehingga dengan cepat kami pun menghampiri di mana sumber suara yang terdengar seperti jeritan Tita itu sendiri. Tita ditemukan dengan keadaannya yang sangat lemas. Matanya pun selalu terbelalak ke semua arah. Kepanikan pun tergambar jelas di raut wajahnya yang terlihat lelah. Ia pun bergerak panik tanpa menyebutkan salah satu nama dari kami yang mencoba menenangkannya. Ketakutannya membuat kami bertanya-tanya sebenarnya apa yang dialaminya di tempat ini, sehingga keringat membasahi dahi dan sebagian wajahnya. Dan tanpa kami semua sadari, ternyata Tita menyembunyikan benda goib di sebalik bajunya itu. Setelah keributan yang dialami Tita, kami semua pun segera mengajaknya untuk kembali ke tenda. Akan tetapi, paman gua Mang Acong justru baru terlihat keluar dari dalam tenda, yang kemudian secara tiba-tiba meminta untuk kami semua turun dari gunung ini. Dengan kondisi Tita yang sering keluar dari zona kami, membuat Mang Acong khawatir akan keselamatan Tita ke depannya. Kemudian Buluk pun meminta kepada rombongannya tidak memaksakan melanjutkan pendakian, karena paman gua Mang Acong sampai mengancam kepada Buluk. Jika kalian memaksa untuk terus melakukan pendakian ini, ingat, resiko kalian akan tanggung sendiri, terang Mang Acong. Air mata Mega pun dengan cepat membasahi hampir sebagian pipinya setelah mendengar ucapan Mang Acong. Gua pun mencoba bersikap tenang di kondisi yang genting seperti ini. Tak bosan-bosannya Mang Acong terus menetralisir kondisi Tita. Mela seakan berharap penuh kepada Mang Acong di pendakiannya kali ini. Buluk terdengar meminta Tita untuk tidak putus mengucap istighfar.
Sementara Abdul Baihaqi mulai peka dengan kondisi yang kami semua alami. Kali ini dia lebih percaya apa yang sebelumnya udah gue pikirin. Kami pun sepakat untuk turun dini hari nanti, menunggu kondisi Tita normal kembali. Packing dan packaging pun segera kami lakukan di tengah menunggu kondisi Tita yang perlahan mulai membaik. Akan tetapi, makhluk halus tidak semudah itu melepas kami semua. Layaknya seorang tamu yang mencuri di dalam rumahnya. Dengan sangat murkanya, teror perjalanan turun terasa menguras nyali dan juga energi. Hanya bermodalkan minum untuk persiapan turun, kami semua pun mulai membagi tugas dengan Tio memapah Tita. Dan seperti biasa, Adul disusul Mela di depan gua. "Dul, lu kalau lihat kuntilanak jangan disebut namanya ya. Kalau bisa kasih kode aja ke gua," ucap gua berbisik agar tidak terdengar si Mbak kuntilanak. "Kode gimana, Din? Lu kira gua polisi buser mau nyiduk orang? Udahlah, pokoknya lu kasih kode aja ke gua. Terserah lu dah mau kode apaan juga." "Kode apaan sih? Bingung gua, Din." "Ya udah gini aja, Dul. Kalau lu lihat kuntilanak, lu kasih kode ke gua pakai kata U. Nah, kalau lu lihat pocong, lu kode gua kata A. Simpel kan?" Jawab gua menerangkan si Adul. Maksud gua memberitahukan perihal tersebut ke Adul untuk tujuan memindahkan posisinya ke belakang gua dan Mela. Dikarenakan gua beneran takut kali ini berada di barisan paling belakang. Dengan sangat terpaksa, Adul pun menerima apa yang gue pinta dan menempati posisi gue di barisan paling belakang. Di lain cerita, gue ingin membicarakan perihal tim BTS ke Mela dan memberitahu penyebab semua teror ini ke Mela. "Kenapa sih lu lebih milih melanjutkan BTS daripada semua ucapan gue?" tanya gue ke Mela. Sahut Abdul Baihaqi. Tiba-tiba Adul dengan cepat memberikan kode yang udah gue bicarakan sebelumnya. "Ada apa, Dul?" Gue menanyakan. Iya. Berarti BTS lebih berharga daripada lu, Din." Kurang asem emang si Adul, ngeledek gue lagi di tengah situasi genting kayak gini. "Emang beneran kayak gitu, Mel? Emang beneran kayak Adul yang ucapin barusan?" Kembali gue menanyakan. Segera gue menoleh ke arah Adul tanpa pertanyaan yang gue tuju ke dirinya. Kasihan banget sih lu, Din." Dengan sabarnya, gue pun menahan rasa kesal akibat candaan Adul terhadap pertanyaan serius gue ke Mela. Terdengar kembali Adul memberikan kode tersebut. Akan tetapi hanya menambahkan rasa kesal gua terhadapnya. Udin, tega bener lu ngempanin gua di belakang," teriak Adul, membuat kami semua menoleh ke arah dia di barisan paling belakang. Dan ternyata Adul benar-benar melihat dua sosok makhluk sekaligus di belakangnya. "Kualat lu itu namanya, udah bercandain gua. Sekarang lu bercandain tuh sama si UAU. Lah kan lu yang bilang, Din, kalau lihat si U bilang U, terus kalau lihat si A bilang A," sahut Adul dengan kekesalannya. Maksud kalian apa sih?" Mela menanyakan. "Coba Mel ucap sekali lagi." Apa sih, gak jelas banget." "Kalau teh Mela yang ngode kayak gitu kok beda ya? Berasa kayak ada manis-manisnya gitu," ucap Abdul Baihaqi. "Iya, Dul, enak banget kayaknya," sahut gua membenarkan. Tapi tiba-tiba Tio berteriak dengan kencang memberitahu kami jika di atas jalur pendakian terjadi banjir bandang dengan membawa material longsor tanah dan batang pepohonan. Akan tetapi hanya Tio sajalah yang melihat akan terjadinya banjir bandang tersebut. Tio pun beranjak pergi meninggalkan kami semua. Dan dengan sigapnya, Buluk mengejar dan menahannya untuk tetap tenang.
"Istighfar yo, lu lagi dihalusinasi." Terang Buluk membawa Tio kembali bersama kami. Makhluk halus seakan menyerang pikiran siapa saja yang lengah, masuk ke dalam pikiran, memberikan teror demi teror, memberikan asumsi tidak tenang untuk kami semua, dan memporak-porandakan keimanan secara halus, seakan ingin memisahkan kami semua satu persatu. Belum usai rasa khawatir hampir kehilangan Tita, kini Tio kembali ingin memisahkan diri untuk menghindari apa yang ada di pikirannya. Suara gemuruh memang terdengar sangat jelas, akan tetapi itu bukan sebuah banjir bandang, melainkan hanya guyuran hujan yang datang dari hulu gunung. Rasa cemas Mela menandakan dirinya sedang tidak baik-baik saja. Mela pun terlihat mulai panik setelah banyak melewati kejadian aneh. Dan dengan cepatnya Buluk mengarahkan agar kami membuat bivak sementara untuk melindungi kami dari rintikan hujan yang terdengar sangat lebat. Hujan pun mulai menguasai Gunung Ciremai ini, mengakibatkan jalur pendakian menjadi licin. Daun pun terlihat ikut bergoyang yang terkena rintikan hujan, memaksa masuk ke dalam hutan Ciremai. Sementara hembusan angin menerjang bivak, membawa embunan hujan masuk membasahi sebagian wajah kami. Dan tanpa disadari, ternyata pikiran gue ikut dikelabui oleh makhluk penghuni Gunung Ciremai tersebut. Padahal tadi gue lihat jam hampir subuh. Lah ini kenapa matahari pagi sampai sekarang gak terbit juga ya? Raut wajah kebingungan nampak jelas terlihat dari mereka. Bahkan mereka berucap kompak mengatakan, jika selama bergerak turun tadi, kami memasuki waktu tengah malam. Tetapi keanehan waktu belum berakhir sampai di sini. Ada teror di mana semua jam tangan yang dikenakan tidak menunjukkan waktu secara bersamaan, sehingga kami semua tidak mengetahui waktu malam ini tepat pukul berapa. Mela beranggapan jika waktu di jam tangannya menunjukkan pukul 8:30 pagi. Berbeda dengan Buluk dan Mang Acong, masing-masing menunjukkan pukul 6 dan juga 11 malam. Tapi yang lebih parahnya lagi, justru tidak adanya keterangan waktu bagi Adul, dikarenakan dia tidak memakai jam tangan di lengannya. Sementara siluet hitam seakan membayangi kami dengan gerakannya yang begitu cepat. Pantulan cahaya kilat membuat asumsi bahwa banyaknya sosok yang mengintai kami dari segala penjuru. Atap bivak menjadi penampungan air hujan yang jatuh. Sesekali gue dan Adul membuang air yang berada tepat di atas bivak kami. Tapi sosok nenek tua menyelinap dari balik pohon, seperti ada sesuatu yang dia takutkan dari kami semua. Mang Acong dengan sadar melihat sosok nenek tua tersebut. Dengan mengeluarkan segumpal tanah yang dia bawa dari kaki gunung, dan dengan cepat pula dia pun membagikan sebagian tanah itu kepada kami untuk disimpan dalam saku celana masing-masing. Harapan kami semua, semoga Mang Acong berada dalam titik sadar dan tidak terkena serangan halusinasi, karena hanya dialah orang yang mengetahui jalur pendakian via Palutungan. Adul pun mulai menggarang rokoknya yang basah, dikarenakan aliran air hujan tak henti-hentinya mengalir di hadapan kami. Akan tetapi, Mela seperti melihat ranting pohon seperti jari jemari yang terbawa arus air hujan. Untuk kali ini, Mela pun bisa menguasai dirinya dengan zikir. Terkadang rasa muak akan penglihatan kami yang selalu berbeda membuat gua sedikit frustasi dan tidak akan mempercayai apapun yang melintas dalam penglihatan dan juga dalam benak pikiran gue sendiri. Kondisi ini bagaikan sebuah mimpi buruk. Semua yang kami alami di luar logika. Alam seakan memberikan sentuhan pelajaran hidup lewat misterinya. Sampai detik ini kami masih bersama. Sebuah keadaan baik yang patut kami syukuri. Di bawah guyuran hujan, tensi panas gua dan Buluk mulai redup. Dengan seiring berjalannya waktu, kami melewati semuanya bersama-sama. Terlihat 3 burung kecil berlindung beratapan daun di dahan pohon dari guyuran hujan, menyentuh hati dan pikiran kami
Mereka seakan saling menjaga satu sama lainnya dari dinginnya malam. Raut wajah tim satu persatu pun gue tatap dengan senyuman. Mang Acong pun dengan sabar menjaga kami agar selalu bersama dalam pendakian. Secara tanpa gue sadari, ternyata Mang Acong sudah memberikan pelajaran akan pentingnya sebuah teman. Rela membuang rasa egoisnya untuk ikut melanjutkan perjalanan ini demi kebahagiaan liburan keponakannya. Dan tanpa gue sadari juga, Abdul Baihaqi selalu memberikan hiburan tersendiri di tengah teror yang gue alami. Dan tanpa gue sadari juga, ternyata Mela selalu ingat untuk mengajak gue melakukan pendakian, meski jalannya terkesan sembunyi-sembunyi. Mungkin Mega dan Yoga berharap pendakian ini akan berjalan dengan keindahan di puncak. Tetapi teror keangkaran Gunung Ciremai memudarkan harapan indahnya. Tapi meski begitu, Mega dan Yoga tidak menyerah dan terus berjalan beriringan tanpa rasa lelah. Memang petaka ini ada kaitannya dengan Tita dan Tio. Akan tetapi naluri kemanusiaan harus tetap gue jaga untuk saling menjaga dan melindungi. Manusia memang tidak sepenuhnya bisa menghakimi kesalahan manusia lainnya. Gua hanya bisa berharap Sang Holik bisa memberi pelajaran untuk kesalahan mereka, agar lebih bisa menghargai etika hidup dan mengubah hidupnya kembali ke jalan yang lebih baik lagi. Dan tanpa gue sadari, hati kecil Buluk ternyata ingin membuat wadah pendakian bukan sekedar ajang hobi, melainkan untuk menciptakan sebuah kekeluargaan. Karena hanya dengan kekeluargaanlah mereka bisa menciptakan keharmonisan dan juga menyingkirkan keegoisan agar terhindar dari tindakan yang bisa merugikan satu dengan yang lainnya. Hujan tak kunjung reda mengguyur malam di Ciremai, membangkitkan sebuah kenangan santai ngopi di rumah. Rasa jenuh menanti hujan reda membuat Adul sedikit merasakan kantuk yang sesekali dia menguap, membuka mulutnya seperti hewan kudanil. Dengan cekatan Mela pun membuat kopi penunggu hujan yang entah kapan berhenti menjatuhkan butiran-butiran airnya, menyatukan semua karakter kepribadian melalui kehangatan sebuah kopi. Singkong goreng yang dibawa Mang Acong dengan kreatif Mega panaskan kembali dan menyulapnya menjadi kenikmatan tersendiri untuk kami. "Nikmat apa lagi yang kau dustakan, Markona?" ucap Abdul Baihaqi. Cemilan malam yang entah pukul berapa sekarang sedikit melupakan kejadian teror demi teror yang telah dilalui. Di tengah lebatnya guyuran hujan, diikuti angin sampai menusuk tubuh bagian dalam, rasa kekeluargaan mulai terbentuk di antara kami. Akan tetapi Mega tersungkur jatuh tak sadarkan diri. Keadaan ini pun mulai kembali gaduh. Banyak kejadian yang tidak kami pahami akan penyebabnya. Dan untuk kesekian kalinya, kami harus kembali menunda perjalanan turun, berharap semuanya bisa kembali normal dan kembali pulang dengan selamat. "Si Mega kenapa?" tanya Mela dengan perasaan bingungnya. "Keselak singkong kali," ujar Adul. Tapi di tengah sibuknya kami menyadarkan Mega dari pingsannya, tiba-tiba terdengar suara perempuan tua yang sedang menertawakan kondisi kami. Sosok itu tidak bisa kami temukan wujudnya, hanya suara terbahak-bahak yang terdengar. Entah dari mana sumber suara tersebut. Abdul Baihaqi pun mulai terpancing emosinya. Rasa lelah dicampur padatnya teror yang dia alami membuatnya berkata di luar yang gue duga. "Sumpah kagak lucu, norak banget lu," ucap Adul dengan kondisi emosionalnya. "Iya norak banget, ketawanya fals aja dibanggain," ucap gue yang mulai jenuh dengan keadaan teror tersebut. Ternyata bukan cuma gue sama Adul aja yang mulai terpancing emosi. Yoga pun juga mulai terpancing emosinya di tengah keadaan yang membuat kami sedih akan kebingungan semua ini. "Salah kami apa?
Kenapa kalian selalu mengganggu kami semua? Ujar Yoga lantang teriak dengan kesedihannya. Seandainya kalian tahu kesalahan itu, mungkin situasi seperti ini akan menjadi lebih parah lagi, memperburuk keadaan dan hanya menghakimi satu dengan yang lainnya. Akan tetapi dengan keterpaksaan, gua pun menyimpan semua rahasia Tio dan Tita, sedangkan gua tidak kenal dengan mereka sebelumnya. Keadaan membuat gua harus dewasa untuk menyimpulkan masalah demi masalah. Iye, salah gue apaan sih? Tega banget kalian sampai robekin celana gue. Teriak Adul entah kepada siapa. Lu orangnya serba salah, Dul, jawab gua. Iye, emang bener gue orang yang selalu disalahin. Gunung meletus aja salah gue. Bahan bakar naiknya salah gue. Apa karena gue pakai sepatu sekolah kali ya? Kalian pada tega bikin robek celana gue, ucap Adul mulai ngawur. Istighfar, Dul, pinta Mela kepada Adul. Akan tetapi bukan jawaban yang Adul dapatkan, melainkan hanya suara tertawa perempuan tua yang terdengar lebih kencang di telinga. Dengan kondisi jalur yang licin, Mang Acong pun meminta kepada kami untuk bergerak pergi meninggalkan tempat ini. Sembari menandu Mega yang tak kunjung sadar, kami pun mulai bergerak turun di tengah rintiknya hujan. Tega banget dah, udah kayak kuli panggul di pasar induk gua, ucap Adul dengan perasaan kesalnya sembari menandu Mega yang tengah pingsan. Batang kayu kami jadikan media untuk menandu Mega malam ini. Dengan posisi 4 orang yang menandunya, membuat kami sedikit lebih ringan membawa turun Mega keluar dari perut hutan Gunung Ciremai ini. Lain kali kalau mau nyeli gue itu yang enakan dikit, Din, ucap Adul. Berisik lu, Dul, banyak banget yang lu omongin dah, jawab gue sedikit ketus. Kenapa jadi berat banget gini sih? Kayaknya tadi gak seberat ini dah. Namun gue mencuekan ucapan Adul. Gue pun memilih diam dan fokus ke Buluk dan Yoga yang serius menandu Mega di posisi depan. Astagfirullah, pantes aja berat banget. Lah si Udin cuma nempelin doang. Ini mah sama aja gue gotong nih orang sendirian di posisi belakang. Kembali Adul ngoceh dengan perasaan kesalnya. Apaan sih lu, Dul? Marah-marah mulu lu. Ini bagaimana gue kagak darah tinggi? Lu kagak ngikut angkat, Din. Lu cuma nempelin tangan lu doang itu ke kayu, jawab Adul dengan tensi darah tingginya. Dan tidak terasa, dengan rasa lelah dan seringnya kami berhenti, akhirnya kami pun sampai di pos 1 Cigowong. Tinggal beberapa menit lagi kami sampai di base camp. Akan tetapi rasa lelah yang dirasakan membuat kami untuk kembali beristirahat sembari menyadarkan Mega dari pingsannya. Kami mulai kembali membuka sisa logistik yang kami bawa. Buluk pun mulai terlihat serba salah kala itu, mencoba berdiskusi dengan Mang Acong, menanyakan sesuatu yang membuatnya bingung harus berbuat apa. Adul pun mulai membuka sepatunya yang robek, meluruskan kedua kakinya untuk sekedar menenangkan pikiran sembari memulihkan sisa tenaganya. Udah sepatu satu-satunya buat sekolah, pakai acara jebol lagi, ujar Adul yang membuat gue menoleh ke arahnya. Sekolah di warung pojok aja laganya pakai sepatu, Dul, jawab gue ke Adul. Sementara kebingungan Mela membuatnya bertanya-tanya tentang pingsannya Mega, yang sedangkan kami semua tidak mengetahui penyebab itu semua. Entah itu memang faktor kelelahan atau ada sangkut pautnya dengan makhluk halus. Udah tahu kalau pala pusing karena kurang darah, ini malah nyalain demit. Udin banget dah tuh emang, ucap Adul meledek. Memang ucapan Adul hanya untuk menghibur kami yang kala itu sedang tertuju dengan kondisi Mega. Dengan perasaan kesal, gue pun melihat Tita dan Tio yang terus menyadarkan Mega. Jika bukan karena ulah mereka,
mungkin kami tidak menemui gangguan seperti ini. Manusia memang sumber masalah untuk manusia lainnya, dan menyalahkan sesuatu yang sudah terjadi hanyalah memperburuk keadaan saja. Keinginan satu-satunya, kami semua harus turun dengan selamat tanpa adanya gangguan yang mengikuti sampai ke rumah. Alam tidak akan berbuat semena-mena jika keimanan kami tetap konsisten pada titiknya. Pendakian bukan suatu ajang penasaran akan aktivitas mendakinya, melainkan suatu perjalanan spiritual mengenai mental, keimanan, dan kekuatan fisik kita untuk melewati suatu proses pendakian. Kita harus menjaga pikiran dan tingkah laku kita dimanapun kita berada. Hawa nafsu akan membawa kita ke sesuatu yang dapat merugikan kita dan juga banyaknya orang. Dengan introspeksi terhadap diri gue sendiri, perlahan rasa kesal gue ke Tita dan Tio berubah menjadi rasa peduli akan keselamatan mereka ke depannya. Meski sebentar lagi kami sampai di bibir hutan, firasat gue seperti berucap akan adanya teror ke depannya, entah itu di pendakian lain atau di rumah kediaman mereka. Mang Acong pun mulai menekan titik urat ibu jari dari kedua kaki Mega. Perlahan Mega pun mulai terlihat bergerak. Akan tetapi rasa sakit pada kedua lutut gua mulai membuat gua meringis. Mang Acong yang menyadari akan hal itu, segera dia menyadarkan Mega terlebih dahulu. Seperti ada perpindahan energi dari Mega ke gua. Memang di pos 1 Cigowong, pikiran gua sedikit melamun yang memikirkan kesalahan Tio dan Tita, sehingga gua tidak fokus akan keselamatan diri gua sendiri. Gua terlalu fokus dengan keselamatan mereka. Energi itu terlalu besar untuk gua terima, sehingga dampak kaki gua membuat gua terpingkal-pingkal untuk melanjutkan perjalanan. Kami pun mulai melihat kembali jam tangan yang kami kenakan, mencoba menyesuaikan waktu yang semenjak tadi terlihat berbeda-beda. Pukul 4:30 dini hari menjadi waktu turun yang real dengan keadaan sebenarnya. Dengan segera Mang Acong membawa gua dan yang lainnya untuk segera turun dari gunung ini. Dan singkatnya kami sudah kembali sampai di base camp Palutunga. Tita yang terlihat aneh selalu menoleh ke arah belakang dengan rasa seperti ketakutan. Terlihat sosok nenek tua dengan senyuman seperti menyeringai, seakan melepas kami kembali ke base camp Palutunga. Kaki gue sakit banget Dul, udah kayak berasa diseleding sama orang sekampung, ucap gue sedikit ngeluh. Tar dulu dah Din, ini kayaknya ajab dah buat lu. Nih kaki kan tadinya selalu naikin panggung dangdutan. Nah sekarang lu kena ajab karena telah naikin gunung tertinggi di Jawa Barat, ucap Adul seenak jidat. Enak aja lu kira gue Bang Jono Dul. Dan segera Mang Acong membawa gue untuk pulang. Setelah memberikan alamat rumahnya ke Mela, akhirnya kami bertiga pulang terlebih dahulu. Singkatnya, gua pun merasa ini bukan mengarah menuju rumah bibi gua. Ternyata Mang Acong membawa gua ke salah satu rumah yang dia anggap seperti guru spiritualnya. Dengan sambutan beberapa ekor kucing di depan rumahnya, gua mulai dibawa masuk ke dalam rumah orang tersebut. Kemudian Mang Acong pun segera menceritakan kejadian yang kami alami. Dan orang tersebut pun seakan tahu permasalahan teror pendakian gua selama di Gunung Ciremai. Rempahan alami mulai ditumbuk di depan gua. Dengan sedikit campuran cikur, kaki gua mulai dibaluri secara perlahan. Tanpa adanya rasa sakit yang gua rasakan, kami pun segera meminta izin untuk pulang. Akan tetapi perasaan khawatir gua kepada Tio dan Tita langsung gue tanyakan kepada orang yang Mang Acong anggap itu guru spiritualnya. Kemudian orang tersebut pun hanya tersenyum dan sedikit berkata, "Teman kalian sudah terjebak oleh gangguan penghuni Gunung Ciremai. Suatu saat pasti akan kembali karena sesuatu yang telah mereka bawa."
terang lelaki tersebut yang tidak bisa gue ucapkan namanya. Dengan rasa penasaran akan ucapan lelaki itu, kami pun terpaksa membawa pulang semua pertanyaan itu. Singkatnya, 2 hari memulihkan kaki di rumah bibi gua. Kehadiran Mela dan timnya pun tak kunjung juga datang. Gua dan Adul pun lantas memutuskan untuk pulang. Dengan diantarnya kami berdua sampai terminal, bibi dan paman gua Mang Acong melepas kepulangan gua kembali ke Tangerang. Dengan penuh percaya diri, Adul melangkahkan kakinya memakai sendal jepit menaiki bus jurusan ke Tangerang. Setibanya kami di Cikarang, Bekasi, Adul pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Dan setibanya Adul kembali ke dalam bus, sambil cengengesan, dia pamer sepatu yang dia pakai. Bujuk, dari mana dia dapat tuh sepatu? Mana mereknya Adinda lagi? Dari mana Dul dapat sepatu? Ada orang baik Din yang mau nuker sepatunya sama sendal jepit gua. Kok bisa Dul? Ya bisa lah Din, orangnya lagi tiduran, terus gue minta izin aja ke dia kayak gini. Mas, saya pinjam sepatunya ya untuk 2 tahun ke depan. Sebagai gantinya nih lu pakai sendal jepit gua, ucap Adul menjelaskan. Terus kata orangnya iya gitu? Enggak kata orangnya juga sih Din, lah kan orangnya lagi tidur. Lah terus kata siapa Dul? Ya kata diri gue sendiri lah Din. Mana ada sih orang tidur bisa diajak ngomong? Lu lagi. Itu mah namanya izin yang tidak diizinkan, Sakdul. Lah kan lu sendiri yang bilang Din, kalau kita meminta izin terus orang yang gak bilang iya atau enggak, berarti kita diizinin kan? Iya tapi gak lagi tidur juga sih Sakdul. Dengan sangat gemas, gua kembali menjambak rambutnya yang mengembang dan terus terlihat mengembang. Singkat cerita, seminggu sepulang dari Ciremai, gua menikmati pergantian akhir tahun di bawah gemerlap petasan yang terlihat seperti serpihan senjata canggih milik Israel. Mela pun berdalih tidak bisa mampir ke rumah Mang Acong dikarenakan semua kondisi timnya mendadak demam setelah melakukan pendakian di Ciremai. Memang gua dan Adul tidak merasakan teror sampai di rumah. Akan tetapi berbeda dengan Tita dan Tio. Mereka berdua sampai didatangi lewat mimpi selama 40 hari. Tita mulai menghitung jumlah mimpinya tersebut. Tita pun mulai bingung harus bercerita ke siapa dan mengadu semua terornya ke siapa pula kalau bukan kepada Tio. Tio pun meminta untuk Tita memberi tanda dan menghitung pada setiap mimpi di kalender dalam kamarnya. Sampai Tita tidak sadar memasuki mimpi ke-15 kalinya. Saat itu dia bahkan belum datang bulan juga selama 25 hari dari tanggal biasanya dia datang bulan. Tita pun lupa akan hal itu. Dia terlalu takut akan sebuah teror yang menghantui di setiap tidurnya. Memang mimpi teror didatangi perempuan tua seringkali mengganggu Tita setiap tidurnya. Akan tetapi durasi mimpi tersebut tidak datang setiap hari, melainkan hanya sering dirasakan pada malam Selasa, Jumat dan Sabtu saja. Hingga total mimpi tersebut Tita menjumlah sebanyak 40 kali memimpikan perempuan tua itu. Yang di dalam mimpinya itu, perempuan tua itu meminta benda untuk dikembalikan ke tempat Tita menemukannya. Pada suatu malam, Tita membuka salah satu rak lemarinya untuk melihat benda yang dia bawa dari Ciremai. Semakin hari sisir dengan dibaluti emas mulai tercium bebauan yang kurang mengenakan. Tita sampai membungkus sisir tersebut dengan kain yang sengaja dia robek untuk mengurangi kadar bau dalam lemarinya. Hingga masuk mimpi yang ke-30 kalinya, Tita bahkan didatangi langsung oleh sosok nenek tua itu dengan raut wajah yang lumayan membuatnya menjerit ketakutan. Sosok itu seperti membayangi wajah Tita ketika ia sedang bercermin sehabis mandi.
Tita yang mendapati teror itu secara terus-menerus mulai tidak tahan lagi dengan teror yang dialaminya. Dia pun berupaya menceritakan langsung kepada Tio untuk menemukan jalan keluarnya. Tio pun tidak ingin terus-terusan mendengar keluh kesah Tita akan mimpi itu. Kemudian mereka pun merencanakan untuk kembali ke Gunung Ciremai, mengembalikan sesuatu yang membuat Tita terbebani oleh benda tersebut. Akan tetapi, mereka tidak menyegerakan pengembalian benda tersebut sampai di mimpi yang ke-40. Tita pun diancam keselamatannya setelah mengalami mimpi buruk yang begitu panjang. Mereka pun tahu benar untuk melakukan pendakiannya kembali ke Ciremai tidak mungkin melakukannya tanpa melibatkan BTS. Akhirnya dengan persiapan yang begitu matang, mereka pun merayu Buluk dan juga Mela untuk kembali menaiki Gunung Ciremai tersebut. Termasuk semua biaya ditanggung oleh Tita dan Tio. Hingga akhirnya Mela pun memberi kabar ke gua untuk kembali melakukan pendakian ke Ciremai. Dan setelah gua memikirkan untuk perihal pendakian itu, dengan begitu bulat, gua pun menolak ajakan Mela. Dikarenakan beberapa hal yang tidak mendukung gua. Tidak adanya Adul, ditambah larangan si Bibi, menjadi alasan untuk gua tidak ikut serta dalam rencana mereka. Gua pun khawatir kala itu ke mereka akan mendapatkan teror kembali yang sama ketika di Ciremai. Dan dengan inisiatif, gua pun memberitahukan Mang Acong akan keberangkatan kembali teman-teman gua ke Ciremai. Akhirnya dia mau membantu teman-teman gua jika sampai kembali terjadi sesuatu pada mereka. Dan gua pun meminta kepada Mang Acong untuk melibatkan guru spiritualnya jika terjadi sesuatu di luar logika mereka. Dengan perasaan yang begitu lega, Mang Acong pun menutup pembicaraan kami via telepon. Hingga memasuki 2 bulan setelah perencanaan Tita dan Tio, akhirnya mereka pun menemukan waktu untuk kembali ke Gunung Ciremai. Dan yang membuat gue lebih syok adalah Mela saat itu telah menjalin suatu hubungan dengan teman kampungan gue sendiri. Ya, siapa lagi kalau bukan Pangeran William in the Sky, Arman Belentung Putra Marsanda. Arman pun turut serta diajaknya ke dalam pendakian tersebut, yang mana telah kita ketahui itu adalah pendakian pertamanya Arman di dalam cerita pendakian pertama penuh teka-teki misteri. Untuk pasukan Betot dan juga Marsanda Lovers, pastinya udah gak asing lagi dengan cerita tersebut. Namun buat kalian yang belum mendengarkan, kalian bisa mendengarkannya secara full version. Dan linknya gue akan taruh di deskripsi ya bre. Dunia itu fana, abadi itu kita. Salam hangat dari keluarga BTS. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay safe guys.